Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Berjumpa kembali dalam ngaji kitab Anwarul Basair ala Ta'liqatil Ashbah wa Nadhair karya Syekh Al-Alim Al-Allama Al-Faqih Al-Usuli Al-Hajj Muhammad Ahmad Salim Mahfud. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan maghfirah dan rahmah kepada beliau dan kita semua mendapat barakah ilmu beliau dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi ini kita akan mengkaji kaidah Al-qadiru 'alal yaqin halahul istihad awil akhdhu bizzanni. Orang yang yakin, orang yang sudah mantap, apakah dia harus beristihad, harus berproses, atau dia mengambil zonnya, mengambil dugaan kuat. Orang sudah yakin, misalnya ini benar, ini salah, apakah juga dituntut untuk beristihad, untuk mencurahkan segala kemampuan untuk menemukan kebenarannya lagi, atau cukup dengan dugaan kuat perkiraan unggul yang dia kuasai. Fihi khilafun, di dalam kaidah ini ada perbedaan pendapat antara ulama. Wa tarjihu mukhtalafun fil furu', apakah harus istihad atau cukup dengan zon, itu terjadi mengunggulkan itu juga ada perbedaan. Faminha, ada beberapa contoh yang perlu kita coba fahami. Mamma'ahu ina'ani, ada orang dua punya wadah. Orang punya dua wadah. Misalnya kalau di Indonesia punya dua ember atau dua kolah. Ahaduhuma najisun, salah satu dari dua wadah ini ada yang najis. Wa huwa qadirun ala yaqinit thaharah, tapi dia mampu untuk menetapkan, dia punya keyakinan bahwa dia mampu untuk meyakinkan mana yang suci. Hatinya mantap. Kenapa? Bikaunihi alal bahri, karena ada yang di laut. Au ingdahu salithun tahirun, atau dia punya yang wadah yang ketiga yang suci. Au yaqdiru ala khaltihima, atau dia mampu mencampur yang najis dan yang suci itu. Wahuma kullatani, setelah dicampur menjadi dua kolah. Wal asahhu anna lahul istihad, menurut pendapat yang paling sahih, pendapat ashah, dia harus beristihad, dia harus mencurahkan segala kemampuan dengan berbagai instrumen untuk menentukan mana yang suci.
dari dua wadah di atas, wadah yang najis dan wadah yang suci. Meskipun dia yakin sucinya karena ada wadah itu yang di atas laut, atau dia punya wadah yang ketiga yang suci, atau dia mampu untuk mencampur dua wadah itu dan hasil campurannya itu menjadi dua kolah, maka dia harus beristihad untuk membuktikan, menverifikasi betul bahwa dugaannya itu benar. Beristihad misalnya dengan cara mencampur itu dua wadah itu, yang satu najis yang satu suci, dicampur, digabung, ada dua kolah atau lebih, berarti bisa digunakan untuk berwudu atau mandi untuk menghilangkan hadas atau najis. Jadi orang yang yakin saja itu di sini diharuskan beristihad, karena yang namanya keyakinan itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Supaya keyakinan itu dekat kepada sesuatu yang faktual, sesuatu yang benar, maka dibutuhkan istihad. Kita tahu bahwa istihad itu ajaran yang agung di dalam Islam. Man istahada fa asaba falahu ajrani wa man akhta'a falahu ajrun wahid. Orang yang beristihad mencurahkan segala kemampuan untuk mencari hal yang benar, misalnya menetapkan hukum atau mencari hal-hal lain yang baik, kemudian Allah memberikan dia mampu mendapatkan yang dicari itu, falahu ajrani, maka dia dapat dua pahala, ajrul istihad wa ajru isobatil haq, pahala dia mencurahkan segala kemampuan untuk mendapat hasil yang baik, terbaik, dan pahala dia mendapatkan kebenaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang pertama tadi soal misalnya dua wadah, ada salah satunya yang najis, maka dia harus berusaha. Maksudnya di sini tentu dua wadah berisi air, yang satu air yang najis, yang satu air yang suci, dia mampu, dia yakin ada ya, untuk menentukan mana yang suci misalnya. Tetap dengan indikator-indikator yang ada, dia wajib beristihad untuk memastikan bahwa mana yang najis dan mana yang suci, karena konsekuensinya panjang. Akan digunakan untuk berwudu, mandi dari wudu atau mandi itu digunakan untuk sholat, untuk membawa dan membaca Al-Quran dan lain-lain. Jadi panjang, sehingga dengan istihad menjadi instrumen terbaik untuk menemukan sesuatu yang mencapai hasil maksimal yang diyakini kebenarannya. Dan tentu saja yang namanya dzan as-sahih itu dzan yang lahir dari istihad, dugaan kuat itu setelah mencurahkan segala kemampuan untuk mencapai atau mendapatkan kebenaran yang diinginkan. Wa minha, contoh lagi,
Lau kana ma'ahu thawbani, ada orang punya dua pakaian. Ahaduhuma najisun, salah satu dari dua pakaian itu najis. Wa huwa qadirun ala tahirin biyakinin, dia sebenarnya mampu untuk menentukan mana dari dua pakaian itu yang suci. Ka'angkana ingdahu saubun salithun, seperti dia punya pakaian yang ketiga. Wal asahu anna lahul istihad, menurut pendapat yang asah, yang paling sahih, dia harus tetap beristihad, tetap wajib mencurahkan segala kemampuan untuk mendapatkan kebenaran. Dua pakaian, ada yang najis, ada yang suci. Pakaian itu akan digunakan untuk sholat, untuk menghadiri majelis taklim, untuk mengajar, untuk berinteraksi, berkumpul dengan orang lain. Meskipun dia qadirun ala tahirin, dia yakin dia mampu untuk menentukan dengan yakin mana yang suci, tetap menurut kaul asah dia harus beristihad supaya lebih kuat, lebih mantap dan mendekati kebenaran. Contoh yang kedua, contoh yang ketiga, wa minha man syakka fi dukhulil waqti, ada orang ragu apakah sudah masuk waktunya sholat apa belum. Wa huwa qadirun ala tamkinil waqti abil khuruj minal baiti al mudlim li ru'yati syamsi, dia mampu untuk menetapkan atau mengetahui waktu. Oh, ini sudah asar, oh ini sudah maghrib. Atau dia mampu keluar dari rumah yang gelap untuk melihat matahari. Masihkah ada matahari sehingga masih ada waktunya sholat asar, atau sudah tenggelam matahari itu memasuki waktunya sholat maghrib. Wal asahu anna lahul istihad, menurut pendapat yang asah dia tetap harus beristihad. Ketika dia ragu, maka supaya yakin dia harus beristihad. Tidak hanya sekedar asumsi, persepsi, tapi dia beristihad, melihat jam misalnya, melihat mengukur, misalnya sholat duhur diukur dengan alat, oh ini sudah sama bayangannya atau lebih sedikit, dia beristihad. Kalau zaman sekarang istihadnya dengan melihat jam yang benar. Tanya sama tetangga tadi, sholat di masjid udah adzan apa belum misalnya, dia harus berusaha untuk memastikan dengan langkah-langkah yang strategis, taktis, efektif bahwa memang sudah masuk waktunya sholat. Wa minha, contoh yang keempat, as-sholatu ilal hijri, ada orang sholat menghadap hijir Ismail. Nah, kalau kita di Ka'bah, maka di situ ada makom Ibrahim, juga ada hijir Ismail yang melekat di dalam Ka'bah. Al-asahu ada musihatiha, ini menurut Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab ini, menurut pendapat yang paling asah tidak sah salat ilal qadri alladzi warada fihi anau minal bait, menghadap kepada hijir Ismail dengan mendasarkan bahwa hijir Ismail bagian dari Baitullah. Wa sababuhu, sabab tidak sahnya, ikhtilafur riwayat, ada banyak riwayat yang berbeda-beda. Wa fi lafzi al-hijru minal bait,
ada satu hadis yang mengatakan al-hijru minal bait, hijr Ismail termasuk dari Baitullah. Wa fil lafzi sab'ati adzru'in. Ada hadis lain 7 dhira. Wa fi ukhara sittah. Dari redaksi yang lain 6 dhira. Wa fi ukhara khamsah. Ada redaksi lain hadis 5 dhira. Panjangnya hijr Ismail. Wal kullu fi sahihi Muslimin, dan semuanya ada dalam kitab sahihnya Imam Muslim. Fa'adilna anhu minal bait, maka kita tidak mendasarkan kepada hadis tentang hijr Ismail, tapi kepada Baitullah. Ilal yakin wa huwa al-Ka'bah, maka yang utama menjadi kiblat salat orang-orang Islam adalah Ka'bah. Artinya dia tetap beristihad supaya sholatnya menghadap Ka'bah, jangan menghadap hijr Ismail, karena ada banyak riwayat tentang hijr Ismail. Insyaallah ini asik ya kajian ini. Wa dzukira min fur'iha aidun al-istihab bi hadrati sallallahu alaihi wasallam wa fi zamanihi wal asahhu jawazuhu. Termasuk dalam kajian ini adalah bagaimana beristihad di sisi pada waktu Rasulullah hadir pada masanya. Wal asahhu jawazuhu, yang benar adalah boleh. Ay al-istihad bi hadratin Nabi. Kiai Sahal memberikan contoh li anna nabiyya amara Sa'ad bin Mu'ad al-Ausi ayyahkuma fi Bani Quraidah. Nabi memerintahkan Sa'ad bin Mu'ad untuk memberikan keputusan dalam konteks Bani Quraidah. Fastahada bi hadratihi ay wa hakama bi qadlihim wa sabba darariyahum. Terus Sa'ad bin Mu'ad ini di hadapan Nabi membuat keputusan untuk membunuh Bani Quraidah. Nah, kalau tidak salah, kalau kita baca dalam bukunya Al-Habib Quraisy Shihab dalam sejarah Nabi itu, Bani Quraidah adalah satu kelompok dari orang Yahudi yang selalu mengganggu perjuangan Nabi, yang selalu ingin menghancurkan dakwah Nabi, bahkan ingin membunuh Nabi. Maka diserahkan kepada tokoh mereka, Sa'ad bin Mu'ad, dan Sa'ad bin Mu'ad memberikan keputusan untuk membunuh semua mereka supaya tidak terus mengganggu dakwah Nabi. Dan keturunan anak-anak kecilnya dijadikan tawanan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi merespon keputusan Sa'ad bin Mu'ad, laqad hakamta bi hukmillah, sungguh engkau telah memberikan keputusan dengan hukum Allah. Wa muqabilul asah, pendapat yang muqabilnya asah, la yajuzu, tidak boleh beristihad di samping Nabi, lil qudra 'alal yaqin fil hukmi birruju' ilan nabi wa talqinihi minhu, karena tanpa istihad bisa langsung yakin dengan bertanya kepada Nabi. Insyaallah luar biasa. Ya, banyak sekali pelajaran ya. Kenapa boleh beristihad pada era Nabi? Karena itu juga wahana kaderisasi dan digaransi oleh Nabi. Artinya ketika istihad itu benar, maka Nabi akan membenarkan. Ketika istihad itu salah, Nabi akan mengoreksi. Bahkan ketika Nabi membenarkan hasil istihad sahabat, dikoreksi sama Allah.
Ada satu contoh ya di dalam kitab Usul Fikih karya Wahab Khalaf itu, ketika dalam perang Parit misalnya, Salman Al-Farisi dalam satu rapat musyawarah dengan Nabi bertanya apakah ide Nabi itu dari Allah atau dari Nabi sendiri. Kemudian jawab Nabi itu dari beliau sendiri. Kemudian beliau memberikan opsi cara menghadapinya begini dengan model Parit ketika menghadapi serbuan 10.000 pasukan orang-orang kafir Mekah, Yahudi Madinah, dan semua yang membenci Nabi untuk menghancurkan Nabi di Madinah. Maka dengan strategi dari Salman Al-Farisi ini, umat Islam di waktu yang sangat terbatas cepat menggali Parit sedalam-dalamnya. Kemudian kaget itu musuh-musuh Allah itu ketika menghadapi strategi yang baru. Dan alhamdulillah dengan izin Allah umat Islam diberikan keselamatan, pertolongan. Kalang kabut mereka itu membuat tenda di luar, dihancurkan Allah dengan hujan lebat. Dan ketika terjadi duel, maka pendekar-pendekar Islam, wabil khusus Sayyidina Ali karramallahu wajah, tampil dengan performan yang luar biasa dengan satu keyakinan besar akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tambihun, ada satu pepeling ya, tambih. Juzima bil man'i fi ma idza wajadal mustahid nassan fala ya'dilu anhu ilal istiyad jazman. Seorang mustahid ketika mendapatkan nas maka tidak boleh beristihad. Ya, satu contoh dalam konteks politik ketika orang Ansor mengangkat pemimpinnya setelah wafatnya Nabi, kemudian Abu Bakar membawa hadis al-a'immatu min Quraisy, pemimpin harus dari Quraisy, maka mereka taslim, mereka membenarkan, mereka mengikuti dakwah Nabi, sehingga chaos politik, instabilitas politik pasca wafat Nabi menjadi terurai. Jadi ketika ada nas maka jangan beristihad, karena kebenaran tentu ada pada nas Al-Quran atau hadis. Wa fil Makki la yastaitu fil qiblah jasman, ketika di Mekah ya tidak boleh beristihad karena sudah jelas Ka'bahnya, salat menghadap Ka'bah. Kalau di Indonesia ya tentu beristihad, orang-orang yang ahli istihad Ka'bahnya arahnya ke sana. Jadi fil qiblah idza qadara ala musyahadatiha, ketika dia mampu untuk melihat langsung Ka'bah. Insyaallah. Ini satu kajian yang luar biasa bahwa kebangkitan Islam, kata Wahbah Az-Zuhaili, itu juga ditentukan oleh istihad. Hayatul Islam bil istihad. Pertumbuhan dan perkembangan Islam itu ditentukan oleh istihad. Oleh karena itu kader-kader harus mencurahkan segala kemampuan untuk mencari status hukum yang benar dengan mencurahkan segala kemampuan, dan diusahakan istihad itu kolektif dalam bentuk musyawarah bahsul masail, sehingga ditemukan kebenaran yang relatif objektif daripada personal. Setiap personal juga mencurahkan segala kemampuan untuk mendapatkan kebenaran dan digabung menjadi istihad kolektif sehingga hasilnya lebih baik, lebih akurat, lebih valid, menjadi panduan bagi umat dan bangsa yang kita cintai ini. Demikian kajian kita pagi ini, luar biasa. Keyakinan yang sudah ada dalam hati kita lebih mantap ketika kita buktikan dalam bentuk istihad.
Jangan bermalas-malasan, tapi kita menggerakkan kemampuan, menyalakan lentera kehidupan, karena dengan beristihad itu akan ada ide-ide baru yang besar, ada gagasan-gagasan yang luar biasa, ada lompatan-lompatan pemikiran, lompatan-lompatan prestasi, ada solusi-solusi yang luar biasa yang akan lahir dari istihad. Tentu bagi orang yang punya al-qudrah, kemampuan, kompetensi, keahlian, skill yang memadai, yang yang mampu melakukan istihad. Tentu istihad bisa dalam arti lughatan, mencurahkan segala kemampuan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, seperti tadi, ini ada air yang suci atau air yang najis. Ada juga istihad dalam arti mencurahkan segala kemampuan untuk menetapkan status hukum. Semuanya bermanfaat dan semuanya menjadi kunci kemajuan Islam, kemajuan bangsa yang kita cintai ini, sehingga kita harus mendorong kader-kader muda untuk mencurahkan segala kemampuan untuk mendapatkan gagasan-gagasan, ilmu-ilmu baru, prestasi-prestasi baru, terobosan-terobosan baru, langkah-langkah baru yang bermanfaat bagi umat manusia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, kurang lebihnya minta maaf.